Halo, selamat pagi pemirsa. Senang rasanya bisa menjumpai Anda kembali di program Ayo Sehat. Tentunya dengan sejumlah informasi dan juga inspirasi seputar dunia kesehatan. Untuk terus mengetahui informasi kesehatan, pemirsa Anda dapat memfollow Instagram Ayo Sehat di @ayosehat_kompas.tv dan juga di YouTube Kompas TV. Hari ini saya akan mengajak pemirsa membahas mengenai rencana pembelajaran tatap muka yang akan dilaksanakan Juli mendatang. Saya akan membahas tema ini bersama dokter spesialis anak konsultan tumbuh kembang pediatri sosial, Dr. Melanie Rahmi Mantu, dan juga psikolog klinis anak Ratih Zulhaki. Langsung saja kita mulai Ayo Sehat bersama saya, Elgin Fridianto. Pemirsa, meski di tengah angka kenaikan kasus COVID-19 yang tinggi, pemerintah tengah mewacanakan adanya pembelajaran tatap muka PTM terbatas mulai tahun ajaran 2021-2022 mendatang. Siapkah sistem pendidikan memulai pembelajaran tatap muka atau sampai kapankah pembelajaran jarak jauh ini akan diterapkan? Mari kita simak informasinya berikut ini. Pandemi COVID-19 yang tengah melanda Indonesia membuat dunia pendidikan masih menjalankan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Namun setahun berlalu, kini pemerintah mulai mewacanakan adanya pembelajaran tatap muka atau PTM secara terbatas, terhitung pada tahun ajaran baru pada bulan Juli mendatang. Aktivitas pembelajaran tatap muka secara terbatas ini akan dilakukan setelah pemerintah menyelesaikan vaksinasi terhadap pendidik dan tenaga pendidik. Beberapa simulasi PTM terbatas tengah digencarkan di beberapa sekolah di sejumlah daerah. Seperti DKI Jakarta, sejumlah kota di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, serta sejumlah kota lainnya. Namun wacana pembelajaran tatap muka ini menuai kontroversi, lantaran dilakukan di tengah angka COVID-19 yang terus meningkat, terutama pada anak. Dilansir dari laman covid19.go.id, sebanyak lebih dari 229.000 anak Indonesia terinfeksi COVID-19 dan 620 anak diantaranya mengalami kematian. Atas wacana pembelajaran tatap muka terbatas ini dan angka kasus COVID-19 yang terus meningkat, Ikatan Dokter Anak Indonesia mengeluarkan sejumlah himbauan. Di antaranya, persyaratan dibukanya kembali sekolah, salah satunya bila transmisi lokal terkendali dengan positivity rate kurang dari 5%. Namun pembelajaran jarak jauh dengan sistem daring juga kerap mengalami permasalahan. Kurangnya interaksi antara guru dan murid, serta learning loss atau hilangnya minat belajar kini menghantui sejumlah siswa. Lantas, sistem pembelajaran apa yang tepat bagi siswa sekolah di tengah pandemi COVID-19? Dan bagaimanakah persiapan orang tua yang akan memutuskan sistem pembelajaran bagi anaknya di tahun ajaran mendatang? Temukan jawabannya di Ayo Sehat. Pemirsa, 3 pekan pasca libur lebaran, kasus COVID-19 di Indonesia ini naik hingga 53,4%. Dapat dilihat dalam grafis yang telah kami siapkan, pemirsa, ada 5 provinsi penyumbang kenaikan kasus COVID-19 usai libur lebaran. Dari DKI Jakarta ada total 63% jumlah kenaikan, Jawa Barat ada 23%, Jawa Tengah 120%. Untuk di luar Pulau Jawa ada Kepulauan Riau yang mengalami kenaikan hingga 82% dan juga di Sumatera Barat dengan total 74% kenaikan. Dan dari total kasus tersebut, pemirsa, terdapat angka kasus COVID-19 pada anak yang mencapai lebih dari 229.000 kasus. Dan 600 anak diantaranya ini mengalami kematian. Dapat dilihat juga kasus COVID-19 pada anak-anak di rentang usia 6 hingga 18 tahun ini atau alias anak-anak di usia sekolah ada sebanyak lebih dari 176.000 kasus. Meski angka kasus COVID-19 meningkat, pemerintah tengah mewacanakan adanya pembelajaran tatap muka terbatas mulai tahun ajaran baru pada Juli mendatang. Namun pembelajaran tatap muka terbatas ini ada syaratnya. Kita bisa lihat syarat yang pertama, maksimal siswa yang hadir bersamaan 25% dari jumlah siswa. Yang kedua, maksimal pertemuan 2 hari per minggu dan durasi belajar maksimal ini 2 jam per hari. Semua guru harus sudah semua melakukan vaksinasi dan juga mendapatkan izin dari orang tuanya. Meski menjadi salah satu faktor pemutus mata rantai penyebaran kasus COVID-19, namun pembelajaran jarak jauh juga memiliki sejumlah dampak negatif, pemirsa.
yakni anak didik tidak menyerap pelajaran dengan baik, learning loss atau hilangnya minat belajar pada pelajar, hubungan batin antara anak didik dan guru yang rendah, angka putus sekolah yang tinggi, pernikahan dini anak usia sekolah, serta risiko gangguan penglihatan yang berpotensi meningkat. Lantas, seperti apa dampak tumbuh kembang anak pada sistem pembelajaran tatap muka dan jarak jauh? Dan persiapan apa saja yang harus diperhatikan orang tua untuk memutuskan pendidikan yang tepat bagi anaknya? Saksikan terus perbincangan saya dengan sejumlah narasumber usai jeda. Tetap di Ayo Sehat. Terima kasih Anda masih menyaksikan program Ayo Sehat. Untuk membahas lebih dalam seputar rencana pembelajaran tatap muka, telah hadir di studio dokter spesialis anak, konsultan tumbuh kembang pediatri sosial, Dr. Melanie Rahmi Mantu, dan juga psikolog klinis anak, Mbak Ratih Zulhaki. Selamat pagi dokter dan juga Mbak Ratih. Pagi, Mas. Bagaimana kabar Dr. Melanie dan Mbak Ratih? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, pemirsa perlu menjadi informasi bahwa Mbak Ratih dan juga Dr. Melanie serta seluruh kru yang bertugas pada pagi hari ini sudah melakukan protokol kesehatan yang ketat dan juga sudah melaksanakan tes COVID-19 ya, Mbak Ratih dan juga Dr. Melanie. Oke, pertama saya mau ke Mbak Ratih dulu nih. Mbak Ratih, 1,5 tahun anak-anak belajar jarak jauh. Kira-kira apakah ada kesulitan nggak sih ini? Ada, pasti. Karena kan ada sebuah pembiasaan yang baru, dimulai dari mereka biasa belajar bersama dengan teman-teman, belajar secara langsung, ada interaksi secara langsung, kemudian mereka berpindah ke rumah dengan penyesuaian-penyesuaian yang ada, dengan sistem yang mungkin sangat berbeda sekali, pasti ada kesulitan. Jangankan anak-anak, orang dewasa aja ada kesulitan. Betul. Dari kerja di kantor, kemudian kerja di rumah, seperti itu. Baik. Nah, Mbak Ratih dan juga Dr. Melanie, kita bisa melihat nih ada beberapa dampak negatif nih yang dialami si anak. Ini ada salah satunya learning loss atau hilangnya minat belajar pada pelajar. Ini mungkin bisa dijelaskan ya Mbak Ratih seperti apa nih? Iya, jadi kalau kehilangan minat itu karena biasanya mereka melakukan sesuatu yang tidak menarik dan harus dilakukan. Karena mungkin ada beberapa anak yang kalau belajar melalui layar kaca itu tidak semenarik ketika mereka mendengarkan langsung. Betul. Terus kemudian ambience kan beda, Mas El. Jadi ada anak-anak yang kalau belajar bisa sambil ngobrol sama teman mungkin, atau tanya-tanya soalnya, ini mereka tanyanya ke siapa? Kalau ini sendiri di kamar gitu ya? Betul. Ya, kalau misalnya anak-anak kelas SD 1, 2, 3 mungkin masih didampingi full dengan orang tua ya. Tapi kalau udah kelas 4, 5, 6, SMP, SMA rata-rata udah tidak didampingi gitu kan. Jadi mereka akhirnya harus diam, nunggu dulu, dan mungkin ketika menggunakan layar tidak sesuai ekspektasi. Ada anak-anak yang mungkin raise hand, tapi nggak dipanggil-panggil nih sama gurunya. Gara-gara gurunya nggak melihat anaknya raise hand, seperti itu. Akhirnya hilanglah minat untuk belajar. Dan apakah ini akan berdampak pada saat nanti si anak akan masuk ke sekolah? Nah, Jadi kayak, ibu saya nggak mau deh. ya Gitu. mungkin aja. Mungkin aja ya, Iya, berarti ya? karena kan harus berpindah lagi, harus menyesuaikan lagi. Tapi pasti akan ada euforia. Kita tidak melihat dari sisi negatifnya apa nih kalau sekolah lagi dengan kondisi seperti ini ya. Artinya ini pure perubahan dari belajar di rumah selama 1,5 tahun tiba-tiba harus ke sekolah, pasti akan ada kesulitan, pasti. Ada beberapa anak yang harus adjustment lagi, terus ada beberapa anak yang mungkin udah terlalu nyaman ketika ada di rumah kan bangun tidur, mandi langsung depan layar. Ini bangun tidurnya harus lebih pagi. Iya. Nah, kebanyakan seperti itu. Atau ada beberapa anak yang mungkin nggak perlu mandi sekolah. Oh, langsung berangkat gitu ya? Karena kan Benar. berangkatnya ke meja belajar aja ya. Iya, Terus kemudian kalau sekolah tatap muka mereka harus mempersiapkan Iya, ini dan semuanya itu lebih harus rapi awal. dan Betul. kawan-kawan. Nah, itu penyesuaian lagi jadinya nanti. Oke, Dokter Melanie, nah ini kan ada wacana ya dari pemerintah bahwa dia akan melakukan pertemuan tatap muka. Mungkin dari orang tua sendiri ini apa sih sebenarnya yang harus disiapkan nih sebelum PTM? Oke. Orang tua tentunya sebagai penanggung jawab utama dari seorang anak tentunya dapat memilih lebih bijak alur pendidikan mana yang akan diambil untuk pendidikan anaknya ke depan, entah itu mau online ataupun offline seperti yang sudah mulai diwacanakan ya, akan betul. dibuka mulai bulan Juli tahun depan. Tentu hal itu memenuhi kriteria-kriteria seperti tadi, ada faktor lingkungan,
ya. Bagi kita berada di lingkungan zona yang mana dari COVID ini, apakah kita di zona merah, zona orange, atau zona hijau, ya. sekolahnya sendiri, kesiapannya, sarana, prasarana, guru-guru, SDM, pengurus sekolah, seperti itu. Dan yang paling penting tentu terutama adalah kesiapan dari anak tersebut, ya, karena kesiapan anak tentu berbeda-beda sesuai umur untuk memenuhi pembelajaran tatap muka ini. Gitu. Tapi kalau bicara mengenai rentang usia anak yang mungkin sudah diperbolehkan kali ya untuk pertemuan tatap muka yang lebih aman, itu ada nggak sih, Dok? Ya, tentu kita tahu bahwa setelah melewati fase bayi dan balita, anak-anak akan memasuki usia prasekolah dan sekolah. Nah, usia prasekolah itu di Indonesia sekitar usia 5 sampai 6 tahun sebelum masuk ke usia sekolah dasar, di usia 7 tahun ke atas. Nah, pada usia anak prasekolah dan sekolah-sekolah awal ini, kecerdasan memang sedang diupayakan semaksimal mungkin, seoptimal mungkin. Namun beberapa perilaku, perkembangan seperti itu rasanya susah untuk memaksimalkan protokol kesehatan yang 5M itu kepada anak-anak kalau tidak dilatih, terutama secara dari rumah. Dari keluarga ya, dari lingkaran keluarga, terdekat benar. berarti ya. Jadi kalau di rumah tidak dibiasakan pakai masker, di rumah tidak biasakan cuci tangan, di rumah tidak diajarkan untuk etika batuk dan bersin, di rumah tidak dibiasakan untuk tidak saling pinjam meminjam barang, ya, itu untuk masuk ke sekolahnya sendiri tentu akan menemui kendala. Kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Nah, buat Mbak Rati ini, Mbak Rati mungkin kan ini orang tua pasti akan khawatir, apalagi akan melepas si anak yang ya kita bisa bilang 1,5 tahun ada di rumah terus, bisa kita liatin, dan mereka sebentar lagi akan melakukan pertemuan tatap muka yang notabene banyak ketemu orang baru. Betul. Bukan orang baru sih sebenarnya ya, teman-temannya aja. Ini bagaimana cara mengatasi kekhawatiran orang tua? Ya tadi mungkin kalau Dokter Melani bilang kan orang tua diberikan kesempatan untuk memilih ya. Artinya sekolah juga memberikan pemahaman bahwa ini mau atau enggak nih gitu. Tapi memang ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian orang tua. Di satu sisi kita perlu melihat sebenarnya untuk mengatasi kekhawatiran kita perlu melihat kapabilitas anak kita ini sudah sampai se-aware apa sih tentang situasi yang terjadi gitu. Mungkin kalau anak-anak yang belum terlalu aware, let's say anak SD, self-regulation mereka, kemampuan mereka mengontrol diri, apalagi mereka masih belajarnya dengan menyentuh, banyak bergerak, kepanasan gitu kan. Kemungkinan untuk mereka melepas masker itu sangat mungkin gitu. Nah, akhirnya orang tuh jadi tambah khawatir. Nah, jadi kita lihat juga, artinya dari sisi usia anak, supaya kita nggak terlalu worry kalau anak kita masih kecil, mungkin ada pertimbangan-pertimbangan lain. Artinya pas diberitahu sama orang tua, iya oke, aku nggak akan copot, tapi kan kita nggak tahu apa yang terjadi. Dan mungkin dengan pihak sekolah dilihat juga kesiapan sekolahnya. Seperti apa memang sistem yang akan berlaku kalau memang PTM itu akan berjalan gitu. Baik. Dan apakah mungkin Dok, mungkin ini bisa ke Dr. Melani dan juga Mbak Rati, jika seorang anak ingin akhirnya melakukan pertemuan tatap muka akan berkonsultasi terlebih dahulu mungkin? Monggo dari Dr. Melani dulu. Ya, sebaiknya sebelum memasuki pembelajaran tatap muka ini memang ada konsultasi dulu, terutama mungkin anak-anak yang memiliki penyakit-penyakit komorbid, penyakit-penyakit kronis sebelumnya, seperti ada penyakit jantung bawaan, penting ya, berarti benar, ya, Dok, ya? seperti ada TBC, penyakit TB, penyakit autoimun, itu mereka dengan imunitas yang tidak bagus, lalu akan memasuki sekolah dengan pertemuan tatap muka, tentu resikonya menjadi lebih tinggi. Jadi sebaiknya memang dikonsultasikan dulu kepada dokter anak, sepertinya begitu. Baik. Nah, kalau untuk Mbak Rati seperti apa? Ya, mungkin kalau setelah ini adalah lanjutan ya, setelah melakukan konsultasi dengan dokter anak, orang tua kemudian bisa memberikan edukasi tentang kondisinya. Jadi kita perlu memberikan pemahaman kepada anak juga kalau memang itu tidak mungkin. Misalnya anaknya punya penyakit-penyakit yang komorbid gitu ya, penyakit-penyakit yang mungkin berpotensi memperparah situasi seperti itu. Jadi kita memberikan pemahaman ke anak bahwa ini tidak mungkin seperti itu. Tapi kalau misalnya dari sisi psikologisnya yang perlu disiapkan adalah tadi edukasi, kemudian edukasi dilakukan sesering mungkin, jadi jangan cuma sekali ngomong. Kalau ke anak-anak kan memang kita nggak bisa. Harus berkali-kali ya. Betul, dan harus konkret gitu. Benar. Nah, buat Mbak Rati ini, kalau misalnya
sang ibu atau mungkin sang ayah ya lebih memilih untuk pertemuan jarak jauh saja. Oke. Kira-kira ini apa sih yang harus disiapkan oleh orang tua nih perannya Ya. tingkat supaya yang diajarkan Ya. oleh sekolah ini berhasil untuk Efektif anaknya. ya. Efektif. Oke, jadi yang pertama pasti mental orang tua juga. Karena memang dari selama 1,5 tahun ini case abusive itu meningkat pada saat anak menemani anak belajar gitu. Saat Jadi pandemi ini ya. iya, berarti. jadi orang tua pun perlu belajar untuk mengelola ekspektasi terhadap anak. Ketika belajar di rumah sudah pasti berbeda sekali dengan belajar di sekolah. Dan memang tadi orang tua itu tidak semua orang tua dilahirkan atau dibentuk sebagai seorang pengajar. Tidak semua orang tua mampu mengemban tugas tersebut. Jadi akhirnya kita coba sama-sama mengelola ekspektasi. Setelah kita tahu kemampuan kita ada di mana, kemampuan anak seperti apa, nah baru dilengkapi dengan infrastruktur. Artinya misalnya tools-nya, terus kemudian pendampingannya, durasi belajarnya, seperti itu sih. Sama ruangan belajarnya. Nah kebanyakan kan gini, kalau anaknya 4 misalnya, belajar di satu meja yang sama, itu pasti satu sama lain akan terganggu gitu. Nah sebisa mungkin dilengkapi dengan entah itu headset atau misal dipisah ruangannya seperti itu. Jadi memang ada beberapa hal yang perlu diantisipasi. Harus disiapkan lebih ya Iya, untuk ketika orang memilih tuanya. pembelajaran jarak jauh saja. Nah, Dokter Mela ini kan, Dokter Mela ini mungkin ada orang tua yang memilih PTT, ada yang memilih PTM. Dan apakah saat memilih tatap muka langsung dan juga jarak jauh ini, PJJ maksud saya bukan PTT, tumbuh kembang si anak ini akan berbeda dari yang ketemu langsung dan juga yang dari jarak jauh? Ya, mungkin untuk peranan tumbuh kembang di sini tidak melibatkan hanya satu pihak saja ya. Tentu harus dari pihak sekolah, dari pihak orang tua, pengasuh, dan lingkungan. Kalau ditanya ada perbedaannya, kita lihat secara demografi sekarang ini cukup banyak ternyata gangguan pertumbuhan dan perkembangan yang dialami oleh anak-anak yang mengalami sekolah di rumah. Tapi tentu saja itu sebenarnya bisa kita minimalisir ya, kita bisa minimalisir dengan peranan dari orang tua dan pengasuh di rumah. Masalahnya memang karena cukup banyak orang tua di rumah yang tidak bisa menjadi guru, ya. Sama seperti kata Mbak Ratih tadi, benar. Tadi bahwa lalu kurikulum pendidikan di Indonesia juga sepertinya belum bisa terlalu maksimal untuk base learningnya itu di rumah ya. Selama ini kita hanya dari sekolah, jadi memang perlu program yang baru atau perlu kurikulum yang baru untuk perbaikan ke depannya. Semoga sih tumbuh kembang anak-anak tidak terlalu terpengaruh banyak ya ke depannya. Itu yang sangat kita harapkan. Oke. Nah, Dokter Melani dan Mbak Ratih, perbincangan kita ini masih seru banget, tapi kita harus jeda dulu nih ya. Pemirsa, jangan beranjak dulu karena Ayo Sehat akan segera kembali usai jeda. Anda kembali menyaksikan program Ayo Sehat, pemirsa, masih dengan Mbak Ratih dan juga Dokter Melani. Nah, saya ke Dokter Melani terlebih dahulu nih. Dokter, mungkin apa sih sebenarnya yang harus dipersiapkan ya untuk orang tua saat nanti wacana pemerintah di bulan Juli ini akan pertemuan tatap muka? Baik itu dari orang tuanya dan juga anaknya, persiapan apa sih yang harus dilakukan? Gurunya juga boleh deh, yang sekolahnya. Silakan. Oke, juga. Jadi mungkin dari orang tua, dari sejak awal prokes itu sudah harus kita tanamkan ya dari lingkungan rumah. Dari bagaimana cara cuci tangan yang benar, dari bagaimana cara memakai masker, membuangnya, bagaimana tidak menyentuh mata, hidung, dan mulut sebelum mencuci tangan, bagaimana etika batuk dan bersin, bagaimana tidak meminjam barang-barang pribadi dari orang lain, bagaimana untuk menjaga supaya distancing, ya, social distancing, apalagi bila ada orang baru di luar lingkungan keluarga yang kita berada dalam suatu ruangan tertutup. Ya, seperti itu. Kalau dari anaknya sendiri ya tadi dibiasakan kebiasaan hidup yang memenuhi prokes tadi, meskipun memang agak susah ya, terutama untuk anak-anak yang usianya masih prasekolah dan sekolah dasar tadi. Untuk sekolah sendiri saya rasa sudah ada imbauannya dari ID dan dari kementerian bahwa sekolah harus menyediakan sarana dan prasarana, guru-guru sudah harus divaksin,
harus menyediakan wastafel, pemeriksa suhu, lalu jendela yang besar. Kalau bisa outdoor tentunya lebih bagus lagi, ya, dengan jarak kursi minimal 1,5 meter antara kursi satu siswa dengan siswa yang lain. Jangan lupa punya tim mitigasi khusus untuk sekolah tersebut. Apabila terjadi sebuah suspek kasus di sekolah tersebut, apa yang harus dilakukan oleh tim mitigasi tersebut? Itu juga harus disiapkan oleh sekolah. Mengenai tadi anak yang memiliki komorbid ya? Iya, yang memiliki komorbid, mungkin itu tadi harus dikonsulkan kepada dokter anak, karena cukup banyak ya di Indonesia yang anak-anak memiliki komorbid tersebut, tadi penyakit jantung, penyakit paru, ada autoimun, ada gangguan-gangguan sindrom lainnya. Itu juga cukup banyak yang ada di sekolah biasa masalahnya mereka. Itu yang perlu mendapatkan aware dari kita. Juga bagaimana cara transportasi, jangan lupa dari rumah ke sekolah. Apakah menaik kendaraan umum atau diantar. Kalau naik kendaraan umum, apa yang harus dia lakukan di dalam kendaraan umum? Nah, itu ada lagi, dan itu semua butuh persiapan yang cukup banyak. Berarti memang untuk kerjasama dari segala pihak ini harus sekali. Untuk bisa menyukseskan si PTM cukup banyak ini. Ya. Cukup banyak. Nah, Mbak Rati, mungkin untuk dari pembelajaran jarak jauh, ini mungkin apa sih yang harus disiapkan untuk sang anak dan juga sang orang tua nih, apalagi tadi tuh learning loss ini agar biar nggak kejadian nih. Oke. Gimana? Nah, sebagai orang tua memang harus menjadi observer. Artinya pengamat ketika anak kita mulai mengalami penurunan minat untuk belajar gitu kan. Yang pertama, untuk menjaga supaya minat anak itu terjaga, kita selalu evaluasi. Oke, evaluasinya dari sisi gimana perasaan kamu hari ini. Jadi bukan hari ini ada PR apa dari sekolah gitu. Karena kalau pertanyaan seperti itu akan sama dengan pertanyaan ketika mereka pembelajaran tatap muka gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, bangunlah koneksi. Koneksi secara positif dengan anak. Artinya ketika kita bisa meminimalisir, mengelola ekspektasi dan meminimalisir beban untuk anak, nah disitulah koneksi bisa tetap terjalin secara positif. Jadi tidak hanya menegur anak karena dia males-malesan, tapi kita cari tahu sebenarnya apa sih yang membuat dia males-malesan. Cari jalan keluar yang lain. Betul. Apa sih yang membuat dia nggak mau bangun pagi? Kok nggak semangat sih bangun paginya, seperti itu. Nah, nanti kalau sudah ditemukan apa penyebabnya, itu didiskusikan dengan anak. Nah, jadi koneksi before koreksi, connection before correction itu penting banget untuk menjaga supaya anak termotivasi. Dan juga bicarakan dengan guru. Artinya harus ada hubungan segitiga antara siswa, guru, dan orang tua supaya komunikasinya tetap terjalin. Baik. Oke, terima kasih Mbak Rati dan juga Dr. Melanie untuk informasinya. Semoga ini bermanfaat nih. Tentunya saat nanti akan ada wacana pembelajaran tatap muka. Sekali lagi terima kasih sudah hadir di program Ayo Sehat. Saya sudah pemirsa 30 menit kami menemani Anda di program Ayo Sehat edisi kali ini. Tetap saksikan program Ayo Sehat setiap hari Senin hingga hari Jumat pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Agin Fridianto, Mbak Ratih dan juga Dr. Melanie pamit undur diri. Ingat, tetap patuhi protokol kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan, dan juga menggunakan masker. Sampai jumpa.